Desa Grudo hanyalah salah satu desa di Ngawi yang menjadi lumbung pangan nasional. Tapi penduduk di desa ini tak lantas berdiam diri. Mereka terus berupaya mendorong produktivitasnya. Misalnya dengan mendorong peralihan pertanian ke pupuk organik, memanfaatkan koperasi untuk mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak, serta membuka akses tanah kas desa bagi warga yang tidak memiliki lahan. Perbaikan atas infrastruktur pertanian pun tak lepas dari perhatian. Ada juga berbagai upaya untuk pengendalian hama dan pendampingan kelompok tani. Semuanya tentu tak lepas dari tantangan penyusutan lahan produktif dan kurangnya minat generasi muda untuk bertani. Namun berbagai langkah dijalankan demi keberlanjutan pertanian dan peran Desa Grudo dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Nah, ada di Ngawi, di Desa Grudo ya Pak? Grudo. Nah, Grudo itu kan salah satu desa di wilayah Ngawi yang menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Insya Allah, Nah, Ngawi kita lumbung pangan. datang jauh-jauh Pak, ingin mengenal lebih jauh sosok Bapak sebagai salah satu tokoh lah di desa ini yang banyak membantu memfasilitasi para petani untuk bisa terus mempertahankan produktivitasnya gitu Pak. Amin. Mudah-mudahan ya apa yang telah Bapak lakukan juga bisa bermanfaat untuk yang lainnya Pak. Saya di Desa Grudo ini diberi amanah oleh masyarakat Desa Grudo. Alhamdulillah hat-trick 3 kali. Iya. Mulai 2007 sampai nanti insya Allah 2027, sehingga 20 tahun nanti insya Allah memimpin Desa Grudo ini. Yang hubungannya dengan pertanian, ya karena kita di desa yang masuk wilayah administratif Kabupaten Ngawi, di mana salah satu visi misi dari Bapak Bupati kita, Bapak Oni Anwar Harsono, itu terkait dengan pertanian adalah terobosan inovasi beliau, di mana pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kenapa ini saya potong-potong supaya jelas? Pertanian ramah lingkungan berkelanjutan itu maknanya seperti ini. Karena slogan Ngawi itu ramah, sehingga disisipkanlah misi itu di pertanian ramah. Nah, lingkungan hubungannya dengan berlanjutan itu berhubungan sekali dengan ayo kita merubah mindset, merubah pola pikir, bagaimana untuk tidak selalu menggunakan pupuk-pupuk yang sifatnya kimia, mulai beralih ke pupuk-pupuk organik. Dan ini perlu proses dan perlu istiqomah, perlu keberlanjutan, artinya tidak hanya kau yang mengawali dan kau yang mengakhiri seperti lagunya Roma Irama gitu. Maka perlu kontinuitas dan perlu ada pendampingan. Dikarenakan Ngawi ini salah satu lumbung padi, lumbung pangan nasional, maka sebagai aparatur pemerintah desa yang secara hierarki kita di ujung paling bawah dan menjadi ujung tombak, maka kita harus siap sedia mensukseskan apa yang menjadi visi misi Bapak Bupati Ngawi. Pak, kalau boleh kontribusi dari desa ini untuk produksi padi Ngawi berapa banyak Pak? Terkait keluasan lahan, Ya. Keluasan lahan itu kurang lebih 280 hektar. Adapun untuk lahan padinya itu kurang lebih 260 sekian. Karena sebagian ada tebu, ada padi. Jujur perlu kita sampaikan bahwa petani-petani ini secara ekonomi kan berbeda-beda klasifikasinya. Ada yang petani itu ketika mengerjakan sudah punya kerjasama dengan bank dalam artian utang-utang. Sehingga secara otomatis ketika menjelang panen, karena durasi waktu angsuran bank itu berjenjang, kredit musiman itu dibayarnya menjelang panen, kadang kebutuhan ini yang menyebabkan mereka buru-buru menjual kepada tengkulak. Nah, ini harus kita potong. Kita harus hilangkan ini. Oleh karenanya, alhamdulillah, Grudo kebetulan juga ditunjuk sebagai pionir untuk berdirinya Koperasi Merah Putih. Dan ini gayung bersambut dengan tujuan kita untuk mengamankan para petani-petani kita yang untuk permodalan aja sudah susah, harus pinjam kredit ke bank, sehingga ketika panen mereka harus terbentur dalam situasi yang harus membayar kredit itu. Andai kata bisa dijeda, misalkan tidak dibeli di
lapangan, Lapangan. dikeringkan dulu dan lain sebagainya, ditampung dulu, mungkin nilai ekonomisnya akan lebih tinggi. Iya. Pak, di lapangan juga ada harapan juga dari para petani gitu supaya stabilitas harga gabah itu stabil. Iya. Kedua, diserapnya juga dengan Harga baik baik. gitu. Ini kira-kira Bapak memperjuangkannya selain dengan koperasi apa lagi, Pak? Yang pertama memang kita berikan edukasi kepada para petani bahwa ada yang money oriented, ada yang health oriented. Artinya yang money oriented itu tujuannya memang dari sisi ekonomi, mendapatkan untung, tapi ya jangan semuanya seperti itu. Iya. Artinya ada yang health oriented untuk kesehatan. Iya. Karena banyak penyakit ini karena efek dari pestisida, efek dari bahan kimia. Oh, iya. Nah, kontribusi kita, Iya. kita berikan informasi, sosialisasi, mentranslate ini kepada masyarakat. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita bisa bersatu mampu, bersama bisa. Iya, Pak. Pak, petani itu kan salah satu ujung tombak paling penting itu ya dalam produktivitas Betul, panen swasembada, ketahanan pangan segala macam. betul. Kita wawancara dengan pihak Pemkab Ngawi Heeh. bahwa menghimbau Pak, anggaran dana desa untuk ketahanan pangan untuk petani itu lebih ditingkatkan lagi Pak. Ada hal itu gimana, Pak? Siap. Dari awal kita mencalonkan diri sebagai kepala desa. Saya tidak mencalonkan diri sebagai petani, sehingga ketika saya jadi kepala desa ya tanah garapan bengkok saya kontribusikan pada petani dengan Iya. sistem dikerjakan oleh petani. Sehingga saya tidak mengerjakan sendiri karena saya mendaftarkan diri menjadi kepala desa bukan petani, gitu loh. Sehingga ini dikerjakan oleh masyarakat karena banyak masyarakat yang menjadi petani itu hanya petani Penggarap. petani penanam tidak punya lahan dan mereka butuh lahan dan kita sediakan tanah kas desa ini untuk masyarakat Itu dengan dana sistem bagi hasil bisa sepertiga bisa. Yang penting petani ada lahan untuk digarap. Itu luas tanah bengkoknya berapa ini Pak luas? Kalau kepala desa sekitar 6 sampai 7 hektar. 7 hektar. Hektar. Selama ini bisa menghasilkan produksi panen berapa Pak? Wah, kalau musim kemarin itu Bagus. drop. Drop. Kenapa? Jadi ya kita hanya bisa menanam, tetapi masalah hasil itu kan rahasia ilahi. Oh, iya. Justru petani ini kenapa ujung tombak? Kita banyak belajar dari petani. Petani itu ikhtiarnya besar sekali. Bagaimana dia menanam, mengolah lahan, sampai belum tentu tahu hasilnya. Kalau mungkin secara hitung-hitungan matematis, mereka bisa menganalisa ya, analisis ya. Artinya dengan keluasan lahan sekian, itu biasanya hasilnya berapa ton. Tetapi kadang-kadang kan cuaca yang tidak menentu, hama tikus dan lain sebagainya, itu menyebabkan hasil panen yang secara analisa produktif itu harusnya dimaksimalkan, kadang-kadang turun grade-nya. Nah, terkait dana desa tadi, kita sudah siapkan juga contoh TTG. TTG itu bukan tanda-tanda girang atau apa, tapi teknologi tepat guna. Iya. Pembuatan mall, termasuk pembuatan pupuk-pupuk. POC itu ya Pak? POC, ya. Tadi juga udah kita lihat Siap. itunya. Yang kedua, yang menyebabkan kos untuk biaya panen itu tinggi, itu karena kerusakan infrastruktur jalan usaha tani. Oleh karenanya kita menganggarkan 20% itu untuk ketahanan pangan, salah satunya adalah untuk perbaikan jalan-jalan usaha tani, termasuk irigasi dan saluran-saluran air. Oh, di pengairan itu di situ pun banyak ini Pak sumur bor. Murah. Ini ada dari desa ada tambahan lagi untuk menambah jumlahnya Pak. Bantuan. Ini rencana kita tetap programkan, baik apa yang kita usulkan lewat dinas-dinas terkait, dinas pertanian dan dinas-dinas PU terkait dengan sumur itu, nanti lewat koperasi desa dan BUMDes kita juga akan mencoba membuatkan sumur untuk lahan-lahan yang dulunya dikerjakan ditanami tebu, diolah menjadi lahan pertanian. Dan satu lagi, Apa itu Pak? terkait dengan hama tikus. Oh. Nah, itu di anggaran desa pun kita menyiapkan untuk pembuatan rubuha di masing-masing kelompok tani dengan hitungan satu keluasan lahan untuk satu kelompok tani itu minimal kita kasih 6 rubuha. Pak, itu Pak kenapa banyak tikus kan bahaya kan tikus itu Pak?
Ini sebenarnya sistem ekosistem kita nih yang salah kaprah. Kalau dulu ada sistem ekosistem, tikus dimakan ular. Ya. Nah, karena ada pestisida dan lain sebagainya, dan ada pemburu-pemburu ular seperti apa? Untuk dikonsumsi. Lah, itu menyebabkan populasi ular kurang. Sehingga tikusnya merajalela. Berarti kaitannya itu kan ada pertanian yang ramah Lingkungan. Itu salah satunya Harusnya. mengarah ke sana gitu ya, Pak. Iya, tapi sebenarnya saya sudah melihat itu, Pak. Petani-petani kita itu semangat kalau diajak geropyok. Apa sih, Pak? Saya nggak tahu, Pak. Geropyok Geropyok anti itu tikus, apa ya? artinya kita menyerbu tikus. bersama-sama mencari tikus. Pak, ini kan Kopdes Merah Putih juga kan jadi perhatian juga ya. Betul. Jadi rencana Bapak targetnya untuk koperasi Kopdes Merah Putih itu seperti apa? Kan ini kan dibilang tadi sebagai pionir ya. Pionir. Nah, ini memang harus kita tingkatkan swasembada pangan. Nah, salah satu penopang swasembada pangan ini petani. Nah, untuk memangkas jalur distribusi pangan, distribusi bahan pupuk, distribusi pestisida maupun kebutuhan-kebutuhan petani ini kan karena banyak jalur yang harus dilalui sehingga kosnya besar sampai ke bawah. Nah, dengan adanya koperasi desa ini meminimalisir pos-pos yang harus ada kosnya itu. Iya. Kalau nggak salah kan koperasi desa sudah ada ya, Pak, namanya KUD. Tapi banyak yang mati dan papan namanya doang itu, Pak. Iya. Nah, sekarang kayak ganti baju atau gimana? Gimana, Pak, supaya ya KUD yang banyak tidak berfungsi dengan baik itu tidak menjadi nasib yang sama dengan Kopdes Merah Putih ke depannya, Pak. Kuncinya kita harus husnudon bila berbaik sangka. Kemarin adalah sebuah kenangan, hari ini kenyataan, besok adalah harapan. Ya. Maka tidak ada orang yang selalu salah terus. Program gagal karena trial sistem dan coba-coba sistem yang gagal, error itu jangan kita tiru. Kita evaluasi kesalahannya ada di mana, kekurangannya ada di mana. Kalau kita mau melangkah dan bermimpi tidak takut karena bayang-bayang masa lalu, maka ke depan pun akan tidak ada harapan bagi kita. Maka kita harus tatap masa depan lebih cerah ke depan, hari esok harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Terkait pendampingan sama pemberdayaan kelompok tani, ya ini peran Bapak sebagai kepala desa sejauh mana gitu, Pak? Sebagai decision maker dan leader, saya kan harus memfungsikan semua elemen yang ada di pemerintah Desa Ngrudo, baik itu masyarakatnya, modal kekompakan kerukunan masyarakatnya, gapoktannya, kelompok taninya. Ya tidak mungkin dong saya menjadi Bandung Bondowoso atau Superman atau Spiderman yang semuanya harus saya lakukan sendiri. Saya fungsikan teman-teman perangkat, gapoktan, kelompok tani untuk membreakdown apa-apa, informasi apapun yang hubungannya dengan pertanian itu. Ya, petani, harapan itu untuk petani itu tidak hanya menjual gabah, Pak. Iya. Tapi bisa menjual berasnya. Betul. Berarti ada peningkatan nilai Produk tawar. Itu. Kayak gimana, Pak, supaya ya kesejahteraan petani ya bisa lebih meningkat, karena ngejual beras dengan ngejual gabah kan beda harganya ya, Betul. Pak. Mungkin KUD itu karena singkatan dari KUD itu yang salah. Bukan Koperasi Unit Desa, tapi kemplang terus usahakan ditinggalkan. Nah itu akhirnya KUD yang tafsirnya seperti itu menjadi tafsir jelek. Kemplang itu akhirnya bawa lari. Usaha yang ada ditinggalkan. Lah. Kalau Koperasi Merah Putih kan merah di dada, berani, putih tulangku. Maka kita harus berani untuk mengambil resiko, putih harus dasari iman sehingga nanti memberikan manfaat maslahat bagi umat. Ya, targetnya, Pak, untuk di koperasi ini ke depan apa, Pak? Kalau Bapak sendiri gitu, obsesinya gitu. Makna dari koperasi itu kan memberikan kesejahteraan bagi anggota. Lah kami ingin menjaring semua warga ini jadi anggota koperasi sehingga nanti kalau ada sisa hasil usaha atau ada profit, money oriented atau apapun itu kembalinya kepada masyarakat dari, untuk, dan oleh. Iya. Tapi satu yang penting dulu, Pak. Apa? Ngasih edukasi ke petani, ke masyarakat. Kadang-kadang ya itu tadi, ya koperasi hanya untuk pengurusnya saja yang menikmati, ya itu, Pak. Ini harus kita rubah mindset dan pola pikirnya. Di Jawa itu mengenal falsafah 1000 kata, percuma kalau tidak kita
beri contoh satu perbuatan. Nah, diawali dari para pengurus dan para pengawas ini yang harusnya amanah, Iya. memegang teguh amanah, Ya. sehingga nanti kalau kita amanah, sidik, dapat dipercaya, maka kita akan bisa tablik menyiarkan ini untuk Iya, memberikan iya. edukasi kepada masyarakat. Dan otomatis nanti berikan fatona kecerdasan. Iya. Kira-kira Pak, kalau yang nggak amanah, mau apain sama Bapak? Di desa ini ada waskat, bukan pengawasan malaikat. Kalau ini kan pasti raqib atid, tapi waskat itu pengawasan melekat masyarakat. Jadi misalkan ini pengurus koperasi dulu tidak punya motor atau tidak punya mobil, kok begitu jadi pengurus koperasi baru beberapa tahun sudah punya mobil atau punya motor atau ganti istri atau nambah istri, berarti itu masyarakat mengawasi ada apa ini. Gitu loh. Itu namanya waskat, pengawasan melekat masyarakat. Sehingga ketika kita didaulat di desa dikasih amanah itu yang dioncei. Apa Pak di Once itu Pak? Dioncei itu yang dilihat. Oh dilihat. Itu dari ujung rambut sampai ujung kuku. Perubahan ekonominya dilihat, perubahan sikapnya dilihat, perubahan gaya hidupnya dilihat. Beda dengan Iya. ketika kita di pusat, Iya. jadi tidak kelihatan. Pak, ini salah satu tantangan, tapi kalau saya lihat bukan tantangan, sudah ancaman. Bukan di depan mata lagi Pak, udah terjadi. Jadi Adanya penciutan, pengurangan lahan sawah produktif. Untuk menambah juga susah, bisa, tidak mungkin. tidak mungkin. Nah, nanti petani mau nanam di mana? Ya, Apa ada teknologi yang lain atau bisa menanam di kolam atau di mana kan jauh lah teknologinya belum ke sana gitu Pak. Siap. Nah, Bapak sendiri ya sebagai penguasa wilayah paling kecil di sini gitu Siap. Pak. Kayak gimana Pak? Melihat ada mau banyak perumahan, pabrik datang segala macam. Tapi itu kan nggak terkurangi bisa. untuk tol. Tol, dan- segala macam. Tapi kan itu juga nggak bisa dihindari Nggak karena bisa dihindari. untuk ada kontribusi terhadap ekonomi juga ya Pak. Jadi begini, hidup ini harus penuh tantangan. Negara pun juga ada HTAG, hambatan, tantangan, ancaman, gangguan. Jadikan tantangan itu bukan sebuah rintangan, tapi jadikan tantangan itu untuk menambah semangat kita untuk mencari solusi. Saya masih teringat, dulu waktu saya kecil ada program intensifikasi pertanian dan ekstensifikasi. Kalau ekstensi kan peluasan lahan. Kalau intensifikasi itu lahan yang sudah ada bagaimana kita modifikasi untuk bagaimana memberikan daya tambah dengan sistem tumpang sari atau apapun. Bisa, sekarang banyak petani-petani milenial yang sudah mulai pola pikir dan metodologinya sudah berubah. Tidak petani yang bertani secara Tapi bisnis tradisional. Pak. Insya Allah bisa. Bisa, asal ada kemauan pasti ada jalan. Bisa. Tidak hanya melulu di misalkan padi, Iya. dikombinasi dengan tumpang sari apa, atau mungkin ada minasari atau apa. Insya Allah bisa. Bisa, asal ada kemauan ada jalan. Yang menyebabkan kita ini tidak mau berubah, itu karena kita terkena penyakit bakmi. Kalau hobi makan bakmi boleh, kalau penyakit bakmi itu susah menyembuhkan kalau tidak dirinya sendiri. Apa itu bakmi? B, bosenan. Kita gampang bosen, tidak istiqomah. Aras-arasan, males. Keset sama, keset itu menunda-menunda. Bosenan, aras-arasan, keset, males. Yang kedua isinan. Banyak pemuda-pemuda kita yang sekarang ini tidak mau terjun ke sawah karena takut hitam. Takut kulitnya. Nggak ada yang naksir. Nah, padahal kalau kita mau berusaha tidak isinan, pasti kita itu terisi kalau kita mau usaha. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau tidak merubah dirinya sendiri. Pak, jujur aja Pak. Kalau lihat petani sekarang udah sejahtera belum Pak? Parameter sejahtera itu kan normatif ya. Tapi kalau menurut saya, bagaimana mensyukuri itu, saya lihat sekarang ini peningkatan ekonomi juga. Dulu saya melihat orang punya motor jarang. Sekarang anaknya banyak yang sudah kuliah, banyak yang petani-petani yang ini seperti Pak Man, seperti Pak Cari, ini petani pemula loh, tapi asal ada kemauan, terus gelem tandang, tidak selalu segala sesuatunya itu menjaga mempekerjakan orang, ya kosnya akhirnya mahal dong. Karena kita harus pakai prinsip ekonomi, the best output by input.
Hidup harus punya mimpi dan kita harus berani bermimpi. Maka bermimpilah setinggi langit. Kelak jikalau kamu jatuh, kamu akan jatuh di atas bintang-bintang. Merdeka!